Elder keempat, tolong. Mata Qin Yichen melirik siluet di depan, dan kemudian mengikuti dari dekat. Wajahnya tetap tidak berubah, dan dia diam-diam memberitahu transmisi suara penatua keempat. Jika ada kesempatan, aku juga berharap teman kecil itu menggagalkan semangatnya di depan saintes. Penatua keempat juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tidak ada jeda di kakinya. Tetapi diam-diam dia memohon kepada Qin Yichen. Mendengar ini, hati Qin Yichen menggigil kedinginan. Samar-samar, dia merasa kedatangan Mo Yue kali ini tidak mudah. Elder Phoenix Clan, mereka sangat menolak kedatangan Mo Yue, yang menunjukkan bahwa mereka sangat khawatir Mo Yue akan menggantikan saintes. Meskipun Qin Yichen tidak tahu mengapa Phoenix Clan Elders mengkhawatirkan hal semacam ini, dia sama sekali tidak mengizinkannya. Saya akan mencoba yang terbaik, Qin Yichen berkata dalam hati, mengangguk. Melihat penampilannya, penatua keempat tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia juga merasa bahwa seorang pria dari 10.000 benua etnis tidak dapat melukai semangat Mo Yue, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu merasa seperti pemuda ini. Sepertinya tidak ada yang mustahil baginya. Dengan cara berpikir seperti ini, Qin Yichen segera memasuki pavilion api bersama penatua keempat. Tunggu sebentar, aku akan meminta saintes untuk datang. Setelah tiba di aula besar, penatua keempat melengkungkan tangannya ke arah Qin Yichen II dan berjalan ke belakang. Melihat penampilannya, Mo Yue mengerutkan kening. Dia awalnya ingin mengikuti, tetapi jika dia tiba-tiba teringat sesuatu, setelah sedikit ragu, dia masih duduk langsung di kursi di aula besar. Qin Yichen juga tidak mengikuti tetua keempat. Ketika dia berpikir untuk segera melihat angin dan salju, kegembiraan di hatinya masih sedikit tidak nyaman, membuatnya sedikit tidak terkendali. Untuk menghindari kehilangan kendali diri, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan melihat lukisan dinding di sekitar aula besar. Dia ingin menggunakan ini untuk mengalihkan pikirannya dan menenangkan dirinya sendiri. Nama Anda Cao Cao Chen? Segera setelah siluet Elder keempat meninggalkan aula besar, suara acuh tak acuh Mo Yue tiba-tiba terdengar. Bagaimana? Mendengar ini, Qin Yichen berbalik sedikit, dengan sedikit senyum di wajahnya. Feng Yuan memanggil namanya sebelumnya, jadi Mo Yue tahu bahwa dia tidak terkejut. Bagaimana Anda melakukannya? Anda memberi Phoenix Clan persetujuan kentut tua bahwa Anda bisa memasuki 9 Skyfire Pavilion. Ketika saya melihat Qin Yichen menghadapi dirinya sendiri, saya tidak memiliki rasa takut seperti yang saya bayangkan. Mata Mo Yue memancarkan sentuhan ketertarikan. Kemudian, jari-jarinya mengetuk punggung kursi dengan lembut, dan dia sangat tertarik. Suara itu datang dengan tenang. Tidak ada yang perlu diceritakan. Namun, di hadapan pertanyaan Mo Yue, Qin Yichen tidak bermaksud menjawab sama sekali. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Melihat pria ini benar-benar menolak untuk menjawab pertanyaannya sendiri, alis Mo Yue tiba-tiba mengernyit, dan sepertinya ada sentuhan cahaya dingin yang melintas di matanya. Namun, Mo Yue tidak lari karena ini. Dia juga tampaknya tahu bahwa ini bukan motu Emperor, dan dia akan melihat Phoenix Clan Saintes sebentar lagi. Perilakunya dapat memengaruhi kesannya pada Phoenix Clan Saintes. Jika aku tidak salah menebak, orang tua bangka dari Phoenix Clan itu memintamu untuk datang ke sini bersamaku, bukankah seharusnya ada tujuan lain? Setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, Mo Yue menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan suara itu diucapkan dengan berbeda. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku, tapi dia tetap tidak menjawab. Nak, aku memperingatkanmu, jika kamu ingin melakukan apa saja untuk merusak perbuatan baikku, aku berjanji rasmu akan menghilang dari 10.000 benua besok. Melihat kesunyian Qin Yichen, Mo Yue tidak berhenti di situ, tetapi dengan mencibir, berkata perlahan. Dalam suaranya, itu penuh ketidakpedulian, tapi tidak ada yang bisa mengabaikannya, kebenaran dalam kata-katanya. Sebagai roh jahat Kaisar Murid Tinta, dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Ketika suaranya jatuh, hati Qin Yichen tidak bisa menahan rasa dingin. Yang paling dia benci adalah orang lain mengancamnya dengan rasnya. Jika kamu sedikit lebih menarik, tunggu saja dan patuh, dan jangan melakukan apa-apa. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Mo Yue sepertinya tidak memperhatikan perubahan pada Qin Yichen. Dia menyelinap dan berkata penuh ancaman. Nyatanya, Qin Yichen tidak tahu bahwa masalah ini terlalu penting bagi Mo Yue dan dia tidak mengizinkan kemunculan yang tidak disengaja. Meskipun ada aturan di klan Phoenix, tidak ada orang asing yang diizinkan menikah dengan klan Phoenix. Tetapi aturan ini opsional untuk Mo Yue. Di antara Kaisar Murid Tinta, dia bisa dianggap sebagai orang paling jahat dalam 10.000 tahun terakhir. Dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga di masa depan, yang hampir merupakan fakta yang menggigit kuku. Jika mereka dapat merebut hati Phoenix Clan Saintes, Motong pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menekan Phoenix Clan dan mengembalikan Saintes mereka. Memikirkan Saintes klan Phoenix ini, yang mengenakan kekuatan keturunan klan Phoenix tingkat ilahi, Mo Yue akan sangat bersemangat. Jika dia bisa kawin dengan wanita ini, mungkin dia bisa mengambil ini, menembus batas, dan menjadi seperti itu.
Bagaimana jika saya tidak? Namun, ketika Mo Yue berencana untuk menunggu untuk bertemu Phoenix Clan Scientist, bagaimana dia harus bersikap? Sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar suara ini, kulit Mo Yue tiba-tiba membeku, dan sepertinya ada kilatan keterkejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa penduduk asli dari 10.000 benua etnis akan berani mengatakan hal ini kepadanya. Tunggu kata-kata pertanyaan. Nak, apakah kamu tahu bahwa karena ketidakhormatanmu terhadap tuan muda ini, aku dapat menjatuhkan balapan di belakangmu? Mata Mo Yue memproyeksikan ke arah Qin Yichen, dan suara mengancam keluar dari mulutnya. Hehe, benar-benar tidak menyangka. Roh jahat yang bermartabat dari biksu kaisar selalu mengancam dengan ras. Bukankah kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu? Namun, dalam menghadapi ancaman Mo Yue, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan wajahnya tampak meremehkan. Mendengar ini, Mo Yue sedikit ragu. Tampaknya tidak menyangka bahwa di matanya, 10.000 penduduk asli daratan yang tidak layak disebut, akan benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu kepadanya. Pada saat ini, dari kedalaman aula besar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Mendengar gerakan ini, mata Mo Yue sedikit membeku, matanya tiba-tiba menjauh dari Qin Yichen. Hai, dengan tatapannya yang tajam, tubuh Qin Yichen tiba-tiba menegang, karena dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ilusi, dan seluruh pemandangan dirinya menghilang tanpa peringatan, dan digantikan oleh kegelapan yang tak berujung.